Selamat malam. Pada hari ini saya akan membawakan tugas mata kuliah Ocular Disease and Neuro-Ophthalmology. Nama saya Henry dengan NIM 172021023. Pada hari ini saya akan membawakan topik Age-Related Macular Degeneration atau disingkat AMD. Pengertian. Age-Related Macular Degeneration atau AMD merupakan penyakit mata yang diakibatkan oleh kerusakan pada makula mata. Makula mata merupakan bagian mata yang mengatur ketajaman dan pandangan lurus, straight vision pada mata. Kerusakan makula dapat menyebabkan pandangan menjadi buram pada daerah pusat dan dapat berakhir dengan kehilangan penglihatan. Identifikasi degenerasi makula terkait usia ditandai dengan drusen atau endapan lemak ukuran menengah, diameter 63 mikrometer atau lebih besar pada retina. Kelainan epitel pigmen retina seperti hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Reticular pseudodrusen. Kemudian adanya salah satu tanda berikut, yaitu atrofi geografis RPA, koroid neovaskularisasi, eksudatif, basah, vaskulopati koroid polipoidal, atau angiomatus retina proliferasi. Klasifikasi AMD. Terdapat dua jenis AMD. Satu AMD kering, kedua AMD basah. AMD kering, degenerasi makula jenis ini diawali dengan munculnya penumpukan zat sisa di bawah retina. Penumpukan zat yang disebut drusen ini, bila semakin banyak akan berpengaruh pada penglihatan. Pada tahap lanjut, AMD kering dapat menyebabkan menipisnya sel yang berada di lapisan bagian luar retina. AMD basah bisa disebabkan karena menurunnya kondisi bagian luar retina, retinal pigment epithelium. Selain itu, AMD kering juga bisa disebabkan karena tumbuhnya pembuluh darah baru yang rapuh dari pembuluh darah kecil yang ada di belakang lapisan makula. Pada AMD basah, pembuluh darah ini mudah bocor sehingga bisa mengeluarkan darah yang menyebabkan jaringan parut di makula. AMD basah bisa mengganggu penglihatan daerah pusat dalam waktu yang lebih cepat ketimbang AMD kering. Dalam waktu kurun minggu hingga bulan. Dalam beberapa kasus bahkan bisa hitungan jam bila terjadi pendarahan. Faktor risiko utama dalam perkembangan AMD lanjut adalah 1. Usia, 2. Etnis, 3. Gen. Beberapa penelitian yang diterbitkan pada tahun 2005 mengidentifikasi hubungan yang kuat dari komplement polimorfisme faktor H dalam kurung CFH tutup kurung Y402H dengan risiko AMD yang lebih tinggi. Selain faktor utama tersebut, terdapat juga faktor tambahan yang dapat mempengaruhi perkembangan AMD. 1. Merokok. Dosis rokok yang tinggi dapat meningkatkan risiko AMD. 2. Asupan vitamin C dan E yang apabila terlalu rendah juga dapat memicu AMD. 3. Diet. Asupan makanan yang mengandung asam lemak tidak jenuh seperti minyak ikan, omega 3 dapat mengurangi risiko AMD. Gejala klinis. Terdapat beberapa gejala dini degenerasi makula seperti 1. Kesulitan membaca, menonton TV, dan mengenali wajah. Kehilangan penglihatan di bagian tengah atau pusat. 3. Terdapat 1 atau beberapa blind spot. 4. Garis lurus tampak bergelombang. Pemeriksaan. AMD dapat diperiksa dan dideteksi melalui pemeriksaan 1. Dengan refraksi mata, 2. dengan menggunakan garis Amsler, 3. dengan menggunakan ophthalmoskop, 4. dengan menggunakan foto fundus, fluorescent angiografi atau OCT. Alternatif pengobatan secara umum. Terdapat 2 opsi pengobatan AMD, yakni 1. dengan operasi laser
Kedua dengan terapi fotodinamik. Kedua terapi ini tidak dapat mengembalikan penglihatan secara utuh, namun dapat menghentikan laju kehilangan penglihatan. Alternatif pengobatan AMD kering. Degenerasi makula kering tidak dapat disembuhkan, namun dapat diperlambat dengan suplementasi vitamin dan antioksidan. Pola makanan yang sehat dan berhenti merokok sangat dianjurkan. Selain itu, beberapa terapi yang lain adalah rehabilitasi penglihatan di mana penderita diajarkan beradaptasi dengan perubahan penglihatan bagian tengahnya dan pemasangan lensa teleskopik. Alternatif pengobatan AMD basah. Degenerasi makula basah dapat diobati dengan penyuntikan anti-VEGF, antivascular endothelial growth factor, untuk menghentikan atau menghambat hilangnya penglihatan. Pemberian obat ini bertujuan menghalangi pembentukan pembuluh darah baru di area makula. Demikian topik AMD yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatian kita semua.